وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mengawali pertemuan kita pada urau yang mulianya, puji serta syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayat kepada kita bersama, yang sehingga pada urau yang mulianya dapat kita penuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban yang kan puding yang kan wajib kepada kita yang kan mukallaf, berupa salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah setelah dibacakan rukun 2 al-khutbah. Selawat dan salam kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama yang mutabirin yang mantang nekebah li Allah Subhanahu wa taala selaku payung dalam kehidupan dunia, obor ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil kelak nanti. Khatib masjid, imam besar masjid, panitia masjid, remaja masjid, gure-gure hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sedang kita duduk dalam masjid, mari sejenak sambil kita ni itikaf supaya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kaji ayat daripada Allah maupun hadis daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan lewat ulangan dan kajian kita pada urau yang mulianya diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat hidayat serta petunjuk daripadanya. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kehidupan di atas permukaan bumonya, setiap urau bandum-bandum gedanya ingin mendapat kebahagiaan dan kemenangan, ingin mendapat suatu kejayaan, suatu kehidupan yang layak, yang pantas. Namun dibalik daripadanya lecit kehidupan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala yang sedang getnya telusuri Cina, getnya penuh disibukkan dengan kepentingan duniawi semata, hanata beringin dengan kepentingan ukhrawi. Artinya seolah-olah kehidupan ada permukaan bumonyo dengan kehidupan yang abadi, hana sangkut pautih dengan kehidupan ukhrawi akhirat kelak nanti. Padahal getnya orang beriman kepada Allah dan Rasul, silahkan kita berbuat, silahkan kita minta untuk dunia, tapi baik tua katanya untuk akhirat. Artinya
Getanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hana lung ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah diri kepadaku. Oleh karenanya minta dunia sepuas-puas, minta kebahagiaan dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhirat kelak. Karena sehingga kita akan soal, akan nilai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, pemantang yang kali anugerah oleh Allah. Apa saja yang telah diberikan kepada kita nanti suatu ketika kelak nanti ketika kita akan berpisah jasad dengan roh menghadap Allah Subhanahu wa taala, mulai di alam barzah kita akan berhadapan dengan alam yang baru, alam yang perlu kita imani, yang handile takalan dengan kasat mata kita perlu dengan keyakinan, dengan iktikadan bahawa kita percaya kepada alam yang alamnya setelah kita dahului dengan alam dunia yang dinamakan dengan alam barzah kelak nanti. Nanti akan berhadapan dengan para malaikat. Malaikatnya la ya'sunallah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat mengerjakan pementang yang kana wajib, pementang yang kana perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana berlaku untuk gedeh yang pengacara, hana berlaku untuk gedeh tanya sogok, hana berlaku le harta benda yang kana yang kita simpan, yang kita minta dalam dunia untuk bermegah-megah pada uronyo. Tapi posisi singoh yang berlaku amalan salih, amal-amal yang god, yang selama dalam dunianya selalu getio pegat, selalu getio jinjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Menya getanya orangnya hana ingat kepada perintah Allah dan rasul, sehingga dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an ingat kepada kitanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada zikir lun, ini pekali Allah, semantang yang berpaling daripada sebutan lun, lalau adanya wahana tahirau perintah Allah dan rasulnya, nyan jawabannya fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguh kehidupan kita dalam dunianya adalah kehidupan yang sempit. Walau orangnya katanya tamita kebahagiaan tak tumpuk orangnya, rumah mewah, mobil mewah, juga fasilitas-fasilitas yang lain tanya yang sangat memadai, yang sangat mendukung untuk aktivitas kita keseharian. Yang namun Allah menggarisbawahi dalam Al-Quran, Allah nepegah kehidupan kitanya sehingga kehidupan yang sempit. Artinya kehidupan yang porak-poranda. Walau orang takalan serba ada, serba mewah, tapi yakinkanlah bila katanya berseberangan dengan perintah Allah, hana tajalankan puo yang kana perintah oleh Allah dan Rasul, nyantanya tidak ada membawa ketenangan kehidupan katanya. Secara kasat mata jika lalu orang lain tanya adalah orang yang bahagia, tanya adalah orang senang, padahal musim malam hana tengutai. Tanya lalai tak fikir, kiban cara orang untuk tamah-tamah, kiban cara harta katanya untuk berlebih, kiban so jaga hartanya dan lain makan macam sebagainya. Dibisik, diwas-was terus katanya bila katanya berpaling daripada sebutan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan orangnya adalah sempit. Walau secara zahir kita katakan orang adalah orang yang serba ada, serba mewah, serba ada fasilitas-fasilitas pementang yang ada, pementang yang dibutuhkan. Yang namun secara hakiki orangnya hana tenang,
Lutat pejabat yang dengun di malam. Lutat orangnya urang kaya yang memang lalai sibuk dengan ADM draw siapkan untuk singoh dan gedulih macam sebagainya. Aduh. Hasil rekapitulasi tiap hari. Rekap sana sini sana macam dan sebagainya. Bahkan karena katanya hana tunduk, karena katanya hana terjalankan perintah Allah, maka Allah menyibukkan dengan keadaan katanya hana ketenangan jiwa, hana ketenangan hati. Wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma, yang paling pedih hilang tengok kebangkit ketio dalam kondisi buta. Sudah kita di dalam dunianya hana gakui oleh Allah Taala katanya orang yang tenang, dan memang kenyataan laginya sempit katanya ma'isyatan dhanka ngeliang getamah la wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, sehingga kita akan guhasyar, akan bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Buta akan persoalan yang disenangin oleh manusia yang normal. Beile tak pegah kita kondisi buta di padang kiamat yang mata uro tengah si jengkai atau ulai. Tengah malam hana lampu tatubit ulua mentang danyo ka cukup mudarat, ka cukup tersiksa. Tamu jauman mati lampu mentang larumo hana leluasa tu saja. Ya Allah pakan meno suput hat malam. Nyan dalam dunia mentang dia tamita bantuan danyo. Tapi singo di padang kiamat katanya kan mati lampu. Tanyo singo dalam kondisi buta dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam normal mentong tengok tersiksa katanya di padang kiamat. Dalam kondisi normal na punyung na mata na ati tengok tersiksa di padang kiamat tengok ketika kita berhadapan dengan mahkamul adli. Wate tengok kita terubah hisab. Merangkak-rangkak saja tergantung amalian amal kita semasa kita dalam dunia. Ona tingkat kita berbuat berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bila memang katanya hana melimong katanya, sehingga ditimpla oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanya sering hana tak lupakan perintah Allah, sehingga katanya di samping kehidupan dalam dunia yang sempit juga kita akan bangkit oleh Allah dalam kondisi buta. Sehingga tanya hana tak terimong kiban yang kan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya tengok mengadu kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah pakan orang long hasyar dalam kondisi buta. Bukankah lun wa dalam dunia na penglihatan, punya pendengaran normal lagi manusia-manusia yang lain? Mengadu dia Allah Subhanahu wa taala, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Padahal lun dalam kondisi tengah, dalam kondisi teblit, dalam kondisi namata kata lun wa dalam dunia. Penuju oleh Allah Subhanahu wa taala atas ke ayatuna fanasitaha. Lutat ka peringatan-peringatan pelajaran-pelajaran yang ka ulun peringatkan kepada kata fanasitaha tungang kruhulaya. Hana ingat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sang-sang dunianya kekah menteng diciptakan, hana tengah huruf pertanggungjawaban. Allah ni timplak tengah katanya. Karena tanyo tua kepada Allah, Allah juga singgah tua kepada katanya hanan hiro tengah permintaan katanya. Masyarul muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila memangnya nuriyo tak turut hawa nafsu katanya, singgah kebahagiaan yang kita harapkan, kebahagiaan yang kita dambakan hana akan merempok. Dunia kita hana merempok, sehingga lebih-lebih nanggro akhirat kelak. Sehingga tempat kita saban-saban sehingga bak tempat urang yang hana beriman kepada Allah dan Rasulnya. Digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lain dalam Al-Quranul Karim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh dipenuhi neraka jahanam oleh manusia dan jin. Sehingga dalam neraka jahanam para manusia dan jin sehingga penuh dalam neraka jahanam. Bahkan manusia dan jin yang sehingga Allah Subhanahu wa taala ditempatkan ke dalam neraka jahanam, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang nagebi orangnya fuadi, yang nagebi atir yang haitim semikit dah yang jeroh dah yang god. Lalau menuruti hawa nafsu kiban kehendak.
Seolah-olah kekayaan orangnya adalah hana beli tak minta, bukan titipan Allah. Seolah-olah jabatan yang orangnya gujuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jabatan pribadi hingga mati katanya. Seolah-olah kekuatan yang nampak katanya orang adalah kekuatan ada bukan kekuatan Allah yang Allah juruk kepada katanya. Padahal itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang titip kepada katanya, amanah. Amanah mesti kita jaga, mesti kita bertanggungjawab suatu ketika nanti. Maka tengok dalam neraka jahanam letak tengah jin dan manusia dalam neraka. Bahkan urinyan kagebi hati untuk dia tak semiki dah yang jeroh, dah yang god. Kon binatang hana gebi alat untuk semiki. Binatang mau bandija yang penting perut katro berangkat puak mentang dirampot aja. Hana urusan ini, nyawata Said, nyawata Raja, nyawata Tuan, nyawata macam hana urusan. Jadi untuk membeda katanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gujuk sanksi tinggal katanya oleh Allah taala, gujuk tempat yang hana katanya senangin karena memang Allah kan gujuk sifat yang mulia katanya lahum qulubul la yafqahuna biha. Gujuk hati hana pernah mengertinya tak demikian. Ngalian gujuk lo mata walahum ayunun la yubsiruna biha. Gujuk mata ke majid dah baca ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang jelas. Al-Quran itu adalah petunjuk udahnya. Tawalang kuku sehingga wa ma imamuka. Apa yang tak jawab Al-Quran yang imam tanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sudah menjadi petunjuk yang hana perlu diragukan lagi kepada orang-orang yang muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengan Al-Qurannya orang yang hanjik kepetinjuk oleh katanya ngempu cije kepetinjuk oleh orang yang dalam. Hana suatu jaminan yang lain dapat menunjuk katanya. Tapi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan zalika. Jadi Al-Qurannya adalah menjadi hudan lil muttaqin. Ya, tuan. Oleh karenanya baru nunjuk sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunjuk yang pertama hati untuk tak mikir, kemudian nunjuk ayun mata katanya untuk tak kemalan. Tak kalan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, mana yang perintah, mana yang larangan. Bila memang nyan katanya, nyan kon tempat katanya tengok kepada tempat-tempat urang kafir. Bukan tempat urang Islam. Ya, ban. Ngalian minta maklum li Allah Subhanahu wa taala, walahum adhanun la yasma'una biha. Nalong beri kuping, nalong juk punyuang, kepua punyunyan untuk dengar pelajaran-pelajaran mau'izatul hasanah. Jabat majlis taklim, jabat tempat pengajian untuk tak mernawa. Menyohana tak mernawa, hana getio tak muguraya. Hana takri getio khalik getio Allah Subhanahu wa taala. Laula murabi ma araftu rabbi. Seandainya kan gara-gara na guraya danyo, sungguh hana takri getio Allah Subhanahu wa taala. Laula murabi ma araftu rabbi. Seandainya bukan na murabi guru yang pernah danyo, sungguh getio hana takri rabbi danyo, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka berilmu, berguru, nyankap wajib berguru. Baik fikir-fikir orangnya nak urang yang hana berguru. Bahkan sahabat Rasulullah yang menyatakan, taraktu fikum amrani intamasaktum bihi ma lam tadillu abada. Lung tinggal kepada kata dua buah pekerjaan, intamasaktum bihi ma lam tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lama. Anda takli. Firman dua buah kitab Allah wa sunnat Rasul. Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang lagian. Bukan salah pernyataan, salah mengambil kesimpulan. Kan kedawa gedanya orang yang cok dalam Al-Quran dan hadis. Tanya kenyan kedawa, tanya watak kagak tulis ulama, kali nak kitabkan, kali nak bukukan, kaji tinggal caramu, tak pakai, tak pajo. Tak amal, golong jid dah cok orang. Muka ke pegah kada lempuh hana jid dalam dah dengar. Apalagi tanya tak kalan kepada Al-Quran dan hadis. Kon kedawa katanya. Bukan kapasitas kita sekarang. Orang yang telah mampu mengistimbatkan hukum dalam Al-Quran.
Orang yang ka menguasai ilmu betul, nak padim-padim syarat, baru kita mampu, baru kita ujid untuk tak istimbat hukum dalam Al-Quran dan hadis. Bukan salah pernyataan taraktu fikum amraini in tamasaktum bihi malam tadillu abada. Yan, baik gara-gara katanya memang orangnya kai di pertamang misi macam-macam orang hana sadar tanya. Kada pegah para ulama nya hana bereh. Kada pegah mazhabnya hana bedoi. Baru tanya sabo hadis dia takun. Orang yang kamu mengerti benar tentang hadis, yang kamu mendalami benar ilmu tafsir Al-Quran, asbabun nuzul, asbabul macam dan sebagainya, telah menguasai benar. Hanya diketarut antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Jidanya taboh tagai apa ya di kada pegah hanjit tanri mulut, kada pegah hanjit katanya talqin, kada pegah hanjit mendoa, kada pegah puntung amai bila kita kahanali kamati. Lutat urung-urung ulama-ulama dum yang menyatakan berseberangan pendapat dengan pendapat katanya. Tanya hidraw dan tanya baru dua boh sudah berani katanya menafikan kealiman tentang kesahihan ilmu-ilmu orang yang lain. Yang harus hati-hati ketika kata temu hadis-hadis yang menyatakan dengan demikian. Oleh karenanya getimplak oleh Allah Subhanahu wa taala benar walahum azanun la yasma'una biha. Gejuk penyuwang hana pernah tak dengar tengok majlis alim, hana pernah tak dengar tengok katanya pekun orangnya mau'izatun hasanah. Nyan pun jawab oleh Allah taala dilanjutkan ulaika kal an'am. Nyan awak nyan bandung leh gejuk hati hana demikian, gejuk penglihatan hana kemalan, gejuk pendengaran hana mendengar. Ulaika kal an'am, awak nyan sabar lagi binatang. Binatang katanya. Bukan pernyataan khatib, pernyataan Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang. Balhum adal, malah awaknya lebih sesat daripada binatang. Bayangkan, itu pernyataan Allah. Tanya hana ada apa? Yan ban, maka orang yang harus pandai katanya. Kalau Al-Quran orangnya buta depa, tak hayati, tak jalankan. Mudah-mudahan bila kita kata hayati, kata jalankan sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kehidupan dunia hana mucih katanya. Tak harap hana mucih katanya tak kerling kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh memang katanya kata jalankan pun yang kena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menepati segala janjinya. Bila katanya God berbuat, Allah juga akan God nebala. Bila katanya bro tengok tak bergod, Allah taala akan bro juga akan nebala. Apa yang tak bergod dan walau paling ubud, walau paling ubud dia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, barang siapa beramal berbuat kebajikan misqala dzarrah, baca mantap be doipo be kumun yarah jawabannya. Tak kalon tengok gebalah oleh Allah Subhanahu wa taala misqala dzarratin, bacut yang tagai tapi yarahu ni jawab tengok akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan. Allah tidak akan lupa dengan kebajikan hambaan. Juga demikian bila kita yang berbuat kejahatan miskala dzarrah juga. Yan, yang berbuat fama ya'mal miskala dzarrah khairan syarran yarah ji. Bunuh khairan melihat yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngai syarran juga yarah yang akan melihat tengok hasil terima tengok konsekuensi hasil dari perbuatan kejahatan gedanyo semasa gedanyo dalam dunia. Apalagi gedanyo niku dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu ada kesalahannya. Kullu bandum-bandum dan nyawa. Kullu bani adam khata. Setiap bani Adam itu salah. Hana puya pegah hadro tengok urang bedoi. Nabi yang menyatakan demikian. Wa kullu khata'in wa khairul khata'in at-tawwabin. Sinegat-negat orang yang bersalah, orang yang mengakui kesalahannya adalah orang-orang yang bertobat. Bila kita tak bertobat, berarti kita kata akui kesalahan.
Ya, maka anda berkata wa khairut tawabin wa khairul taibin at-tawabin. Si dengar daripada urung-urung yang jeroh, urung-urung yang god, itulah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan orang katanya. Haik orang yang tak bertanggung jawab amal katanya. Katanya serba kekurangan ilmu pengetahuan beok tiang. Orang yang tanggap orangnya katanya kamu madai, belum memadai. Setiap selesai sembahyang tanya mesti kepada raja harapan ibadatnya benitung oleh Allah dan benar bakti khauf iaitu takut ia dia hanitung amal ibadat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wadai kali tak ibadat tanya tafakkur orangnya, tak harap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala benar raja dan khauf. Pu raja harapan untuk menerima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar bakti khauf. Tak takut ia katanya hana netung amal katanya. Bahkan amal tanya menyampu dengan ria, amal tanya menyampu dengan takabu, macam-macam orangnya. Tapi amal tanya golong pasti netung, sementara kejahatan pasti netung oleh Allah Subhanahu. Yang kejahatan tanya kan dia tertera dalam buku stambuk malaikat ka jelas. Pajan hanale kejahatan bila katanya ka istighfar ka bertobat, menghapus ada yang kejahatan. Maka dalam hadis benar dia pegang ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringin kebajikan setelah kita puput kejahatan. Bila kita terlanjur dah puput karena yang namanya kita manusia masumiyal insan illa linisyane hana kepunan kita manusia kecuali kita karena memang le tua pelupa tengok tapi ya tapi kita tua terus tua. Maka dari tuanya kita manusia maka kita wajib orangnya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas kesalahan-kesalahan, keterlanjuran yang kita buat. Maka baik saya klaim kita adalah kita orang yang sempurna, hana sempurna kita adalah orang yang lain, hamba yang dhaif, hamba yang serba kekurangan. Jadi bila kita kata sadari bahawa ada hamba yang kurang, walau kita jabatan kita adalah orang yang lebih, tapi ketahuilah di pandangan Allah Subhanahu wa taala hanan kalian kepada wajah, hanan kalian kepada rupa, hanan kalian kepada pangkat, hanan kalian kepada jabatan, tapi Allah kalian kepada hati danyo. Walakin Allah yang duru fi qulubikum, Allah taala kalian kepada hati danyo. Hati danyo. Bila hati danyo cerah, bila hati danyo god, Allah taala akan god. Bila kita hati kita bro, walau kita orang kaya, walau kita orang tegak, walau kita orang nak jabatan, tapi kita tempat tanya bukan yang harapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah kita sehingga akan bertempat pada tempat yang hana kita inginkan di akhirat kelak nanti. Oleh karenanya masyarakat muslimin sedang jamaah rahimakumullah, mari kita mumpung mendengna gebi kekuatan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita imtisalu awamirillahi wa istinabu nawawihi, kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat daripada amar ma'ruf nahi mungkar kita sehingga akan menjadi hamba Allah, kita akan mendapat tempat yang layak, tempat yang kita inginkan, yakni syurga Jannatul Naim. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fayil hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar.